surga, kembalikan syukur Bapa atas berkat dan pertolongan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, semoga kami akan menaikkan proses belajar mengajar kami, dan yang Engkau yang bersama-sama kami, mengajar kami, membimbing kami, memberikan kami kepintaran dan kepemahaman. Ya Bapa, ini kami anak-Mu, kami serahkan jiwa dan waktu di dalam kami, dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa, berkata Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak kami Frida yang sudah membawakan kita dalam lagu dan doa pembukaan. Baik, sudah siap untuk menerima pelajaran kan? Sudah. Nah, jadi materi ini adalah kami sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang Katolik untuk memahami apa yang atau siapa yang memimpin gereja Katolik, apa yang menjadi tugas-tugasnya. Jadi ini manfaatnya buat anak kami semua. Baik, kita mulai dengan judulnya materi kita, yaitu mendalami materi hari ini tentang hierarki dalam gereja Katolik. Nah, tentunya kita harus juga melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini. Berarti apa yang harus kita capai, apa tujuannya. Jadi inilah di atas, yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan peran dan fungsi hierarki dalam gereja Katolik, serta dapat menentukan susunan hierarki dalam gereja Katolik yang bertujuan agar dapat mensyukuri dan menghargai peran hierarki dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Sekarang tujuan yang kedua, peserta didik semakin menyadari panggilan dalam dirinya, berani menjawab tugas dan panggilan itu dalam mengatakan kerajaan Allah. Jadilah yang kita capai dalam materi ini mengenai hierarki. Baik. Nah, jadi untuk memahami ini ada beberapa pertanyaan yang untuk menggali pengalaman siswa-siswi kami mengenai hierarki ini. Ya, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama silahkan dijawab nanti ya. Apa yang kamu pahami tentang hierarki? Siapa anak kami yang bisa menjawab? Apa yang kamu pahami tentang hierarki? Oh, anak kami Niko, silakan Niko. Yang saya pahami tentang hierarki adalah tentang kepemimpinan dalam gereja Katolik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Niko dulu. Jadi anak kami Niko pintar, bisa paham, ya sudah paham sedikit apa itu hierarki. Kedua, apa pendapat Anda? Atau sebutkan pendapat Anda tentang hierarki dalam gereja Katolik. Pendapat tentang hierarki dalam gereja Katolik. Nah, siapa anak kami yang apa pendapat Anda tentang hierarki dalam gereja Katolik? Silakan jawab. Ada yang tahu? Siapa tadi yang silakan. Saya Pak. Oh, Siti, silakan. Hierarki sangat penting dalam gereja Katolik agar umat Katolik terpimpin dengan baik. Ya, terima kasih kepada kami Siti, supaya umat Katolik bisa terpimpin dengan baik. Itulah yang dia pahami, itulah pendapatnya tentang hierarki. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran hierarki dalam gereja Katolik? Apa yang dapat kita lakukan ya untuk meningkatkan peran hierarki itu? Ada? Apa yang tadi kita lakukan? Harus sebagai umat kan, atau MK mana agar hierarki itu sungguh-sungguh berperan. Kita sebagai umat menghargai hierarki dan menjaganya. Kita sebagai umat menghargai dan menjaga hierarki. Dan mereka tetap dalam panggilan mereka, bisa mengembalakan umat. Berikutnya adalah bagaimana hierarki dalam gereja Katolik dapat lebih relevan atau sesuai bagi umat Katolik di masa yang akan datang. Bagaimana? Oh, anak kami selamat, silakan. Yaitu kita harus membangun kerjasama yang baik dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja Katolik. Ya, membangun kerjasama.
Artinya antara umat dengan pimpinan gereja harus bekerja sama demi mengembangkan gereja. Berikutnya, apa tujuan dari hierarki dalam gereja Katolik? Silakan anak kami sesi, silakan. Tujuan hierarki dalam gereja Katolik yaitu untuk kepemimpinan dalam gereja Katolik. Demi kepemimpinan dalam gereja. Pertanyaan berikut, bagaimana hubungan antara hierarki dan awam dalam gereja Katolik? Silakan. Hubungan hierarki dalam gereja Katolik yaitu untuk bekerja sama dalam mengembangkan gereja. Itu hubungan untuk bekerja sama dalam mengembangkan gereja kita. Nah, terakhir, apa tantangan yang dihadapi para hierarki kita dalam gereja Katolik saat ini? Apa tantangan yang mereka hadapi? Ya, anak kami Rizka, silakan. Tantangan yang dihadapi oleh hierarki gereja yaitu ketidakaktifnya umat dalam gereja. Ya, ketidakaktifan umat dalam gereja. Ini yang menjadi tantangan juga bagi para pastor kita atau para hierarki. Tantangan itu umat yang sekarang ini kurang aktif dalam kegiatan gereja. Jadi terima kasih kepada kami sudah luar biasa pemahamannya. Sebelum mempelajari hierarki sudah sedikit memahami, ya kan? Itu luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah materinya. Kita mulai dari pengertian dulu. Ya, pengertian hierarki dalam gereja Katolik. Ya. Secara etimologi itu artinya asal usul kata hierarki itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari bahasa Yunani itu hierarki yang artinya hero. Hero artinya jabatan. Ya. Sedangkan artios itu suci. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat kemuliaan melalui kehabisan. Jadi yang mendapat kehabisan itu anak kami hanyalah para hierarki, hanya kehabisan diakonat, kehabisan imamat, para pastor ditandaskan menjadi uskup. Jadi itulah yang menjadi hierarki itu memiliki jabatan karena kehabisan atau imamat yang mereka miliki. Berikutnya, hierarki dalam gereja Katolik dibedakan dalam dua kelompok. Ya, hierarki ini dibedakan dalam dua kelompok. Ya. Apa yang pertama? Hierarki jabatan. Siapakah pimpinan hierarki jabatan? Paus. Bapak Paus di rumah. Ya. Siapa nama Paus kita sekarang? Fransiskus Tuan Sinaga. Paus kita itu. Nama Paus pimpinan gereja Katolik di Vatikan. Paus Fransiskus pertama. Paus Fransiskus I. Jadi sama namanya, nama Paus juga, nama Uskup Sibolga juga misalnya beda sedikit. Oke. Selanjutnya ya, hierarki jabatan itu adalah Paus dan para kardinal. Dan termasuk para uskup di dalamnya. Ya. Itu namanya hierarki jabatan. Seluruh para uskup bersama para kardinal dan dipimpin oleh Bapak Paus, itulah hierarki jabatan. Ini mereka berurusan soal ajaran gereja. Apa yang berhubungan dengan hukum gereja mereka yang membuat itu, merencanakan itu, itulah para hierarki jabatan. Kemudian hierarki kehabisan ini diketuai oleh Bapak Uskup. Nah, itulah uskup tadi yang dibilang atau dikatakan oleh teman kalian bahwa uskup itu ada di masing-masing wilayah uskup. Misalnya satu orang uskup di Sibolga, dua orang uskup misalnya di Uskup Agung Medan dan uskupan lain ada 1 sampai 3 orang per uskupan. Jadi mereka berurusan mengenai ibadah. Bagaimana bisa terlaksananya misa di paroki atau di stasi-stasi. Jadi mengenai ibadah atau misa, perayaan sakramen itu dipimpin oleh Bapak Uskup bersama dengan para imam atau pastor dan dia pelayan mereka. Nah, secara singkat pengertian hierarki yaitu tata urutan susunan atau sebuah jenjang kepemimpinan dalam gereja Katolik yang terdiri dari paus. Jadi secara vertikal mulai dari yang tertinggi adalah Bapak Paus, yang berikutnya adalah uskup, berikutnya adalah imam atau para pastor, ya kan? Lalu para diakon. Ini tuh diakon itu sama-sama pastor ini. Ya. Tapi ada juga yang diakon
sudah menerima tabisan diakonat, ada yang setelah jadi diakon melaju atau dihabiskan lagi menjadi imam. Ada juga yang menetap, dia mau menetap menjadi dia selalu membantu uskup di dalam perayaan sakramen dalam kegiatan ini. Baik, ini perlu juga kita pahami apa yang menjadi dasar terbentuknya hierarki dalam gereja Katolik. Sehingga harus kita mulai dengan awal adanya hierarki tersebut. Sehingga nanti menjadi alasan mengapa ada hierarki dalam gereja, mengapa ada jenjang kepemimpinan dalam gereja Katolik. Jadilah awalnya di atas, yaitu awal mula perkembangan hierarki. Seseorang membaca dulu, kita bisa membaca. Herman, silakan baca ini sejak Yesus Kristus membentuk. Awal mula perkembangan hierarki. Sejak Yesus Kristus membentuk kelompok 12 para rasul atau yang disebut dengan apostolos atau apostel. Setelah Yesus meninggalkan dunia ini, maka para apostel ini melanjutkan pewartaan kerajaan Allah di dunia ini. Selain kelompok 12 murid Yesus, ada kelompok lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Kelompok ini juga disebut Rasul Yesus. Nah, lihatkan 2 Korintus 8 ayat 22 dan 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi yang menjadi awal mula perkembangan hierarki sendiri atau menjadi dasar perkembangan hierarki itu di dalam gereja Katolik. Mengapa ada kepemimpinan dalam gereja Katolik? Sudah ada dalam kitab suci dan sudah berawal dia sejak Yesus Kristus membentuk ke-12 kelompok para rasul itu, dan di situ dia memilih siapa? Dia memilih Petrus sebagai pimpinan para rasul. Berarti dari situ kita mengambil bahwa perlu adanya seorang pemimpin di dalam melaksanakan misi kerajaan Allah itu. Sehingga sekarang juga adanya para rasul. Sudah bisa dipahami sedikit, sudah kan? Sudah. Kita lanjutkan. Nah, perubahan istilah setelah para rasul tiada. Tentunya bahwa para hierarki sudah para rasul yang 12 orang sudah meninggal kan? Mereka sudah tiada lagi. Maka semoga kepada siapakah para rasul itu menyerahkan tugas misi pewartaan kerajaan Allah? Diserahkan kepada para rasul. Berarti itulah yang menggantikan para rasul itu. Nah, kita mulai. Setelah kelompok para rasul tiada, maka muncullah sebutan-sebutan baru bagi para pewarta kerajaan Allah, seperti sebutan penatua-penatua. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Berikutnya sebutan rasul-rasul. Ada juga nabi-nabi, pemberita-pemberita, gembala-gembala, dan pengajar. Ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 11. Kemudian episkopos. Episkopos itu lebih ke episkopal, artinya para rasul, kelompok dewan paus dia kalau bahasanya sekarang ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Kemudian diakonos, ya, terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 14. Namun dalam perkembangannya muncullah istilah dari gereja Santo Ignatius dari Antioquia dengan istilah pemilik episkopos, ya, penatua, presbiteros, pelayan atau diakonos. Ya, struktur ini menjadi cikal bakal struktur gereja kita saat ini. Jadi itulah yang menjadi perubahan setelah para rasul sehingga kita hayati dan kita hidupi sekarang ini, kita pahami mengenai hierarki tersebut. Baik, selanjutnya, nah, ajaran kita suci tentang hierarki. Berarti ada ajaran kita suci mengenai hierarki dalam panggilan dan pilihan Tuhan menjadi gembala. Ya. Sesudah kita baca itu Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Langsung ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya,
Benar, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kedua, Niko. Yohanes 21 ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Berikutnya kata ini. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ya. Kemudian Yohanes 21 ayat 18 ini Sandianus lah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan meningkatkan engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di ayat terakhir mengenai Yohanes 21 ayat 19 kita sama-sama silakan. Dan dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi dasar kitab suci inilah yang menjadi dasar panggilan hierarki ini. Artinya bahwa dalam kitab suci ini Yesus memerintahkan Petrus yang menjadi ketua para rasul. Saat itu dia mengatakan gembalakanlah domba-domba. Ada sekitar 3 kalimat tadi mengatakan Yesus berkata kepada Petrus, Simon Petrus, gembalakanlah domba-domba. Iya kan? Ya. Jadi satu perintah dari Yesus kepada Petrus dan kepada para rasul untuk menggembalakan domba-domba. Sudah paham kan? Sudah kan? Selanjutnya, Tuhan tidak melihat kelemahan manusia Petrus atau para penerusnya, tetapi melalui sikap akan memampukan dia menjadi gembala serta cinta Petrus kepada Tuhan tidak diragukan. Ya, kata Yesus tadi kepadanya, apakah engkau mencintai aku? Kata Yesus, aku mencintai engkau Tuhan. Kata Petrus, aku mencintai engkau Tuhan. Berarti itu cinta yang tidak diragukan lagi. Maka dia mendapat satu panggilan dan kepercayaan dari Yesus sendiri karena cintanya kepada Yesus. Yesus memilih Petrus menjadi gembala dan pemimpin kawanannya. Meskipun Petrus sering ceroboh dan labil, bahkan pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali ya kan? Nah, dia menyangkal Yesus 3 kali. Namun kasih Allah kepada manusia yang akan ditunjukkan melalui Petrus. Itu. Selanjutnya, nah, pada hari ini kita melihat video di YouTube ya mengenai hierarki.
video singkat ya kan, sedikit memahami bagaimana itu dari paus, uskup, imam dan dia, dan sedikit ada kardinal sebagai penasehat para uskup di wilayah atau di negara masing-masing. Baik, selanjutnya struktur hierarki dalam gereja. Inilah struktur yang pertama, yaitu mulai dari yang pertama dulu dewan para uskup. Jadi paus sebagai ketuanya, paus sebagai ketua. Jadi paus sebagai, saya ingat ya, paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma. Dalam bahasa Latin paus disebut papa, ya, papa ya, yang berarti bapak. Paus dianggap sebagai pengganti Santo Petrus, yang oleh gereja Katolik dianggap sebagai pemimpin pertama gereja. Jadi itu paus pertama dari gereja Katolik, Bapak Petrus. Rasul Petrus itu yang menjadi paus pertama dari gereja Katolik sendiri. Jabatan paus memiliki dua dimensi, yaitu spiritual atau sekular. Dalam dimensi spiritual, paus adalah uskup Roma yang memimpin seluruh gereja Katolik di dunia, guru imam yang memiliki wewenang untuk mengajar dan menafsir doktrin Katolik, gembala gereja yang bertanggung jawab untuk memimpin dan memelihara umat Katolik. Kemudian dalam dimensi sekular, paus adalah, silakan dibaca oleh Siti ya, silakan baca Siti. Dalam dimensi sekular, paus itu tugasnya apa? Dalam dimensi sekuler, paus adalah satu kepala negara dari negara kota Vatikan, sebuah negara berdaulat yang terletak di Roma, Italia. Kedua, perwakilan gereja dunia internasional. Paus dipilih oleh para kardinal yang merupakan para uskup senior di gereja Katolik. Proses pemilihan paus disebut konklav. Paus yang terpilih akan menjadi paus untuk seumur hidup, kecuali jika dia mengundurkan diri atau meninggalkan dunia. Sudah, tentu ya. Jadi itu. Selanjutnya, paus saat ini adalah Paus Fransiskus. Itu tadi ya, siapa tadi itu? Paus Fransiskus. Jadi itu paus kita sekarang ini. Jadi Paus Fransiskus yang terpilih pada tahun 2013. Berarti sudah 10 tahun yang sudah Paus itu adalah paus pertama dari Amerika Latin dan paus pertama dari Ordo Religius Resui. Selanjutnya berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab paus. Tanggung jawab paus itu pertama memimpin dan mengatur gereja Katolik di seluruh dunia. Dan mengatur gereja Katolik di seluruh dunia, bukan hanya di negara Italia atau Roma Vatikan, tapi di seluruh dunia, beberapa negara, pusat negara. Dialah yang memimpinnya, dialah pimpinannya, mengajar dan menafsirkan doktrin Katolik. Tapi paus itu mengajar dan membuat doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran dan menafsir ajaran gereja Katolik. Berikutnya mengajar, memimpin umat Katolik dalam kehidupan spiritual mereka, menjadi wakil gereja dunia internasional. Jadi di sana dalam dunia internasional ada kunjungan, ada kegiatan dunia internasional. Maka yang menjadi utusan gereja Katolik itu adalah Bapak Paus sendiri. Ya. Jadi itu. Berikutnya menjadi wakil gereja di dunia internasional. Berikutnya, Paus memiliki pengaruh yang besar terhadap gereja Katolik dan dunia. Paus adalah pemimpin spiritual bagi umat Katolik di seluruh dunia. Dan dia juga merupakan figur yang berpengaruh dalam politik dan budaya internasional. Jadi pengaruhnya Bapak Paus ini sangat besar dalam dunia internasional. Selanjutnya
Bapak Uskup. Nah, jadi karena agak panjang materi ini, salah seorang membaca. Silakan siapa yang membaca? Sulama ya. Sampai membaca itu apa itu uskup dan apa tugas-tugas Uskup adalah pemimpin gereja Katolik di tingkat keuskupan. Keuskupan adalah wilayah gerejani yang terdiri dari beberapa paroki. Uskup bertanggung jawab untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat Katolik dan keuskupannya. Uskup adalah penerus para rasul, dan gereja Katolik para rasul adalah para murid Yesus yang pertama kali diutus untuk menyebarkan Injil. Para rasul memiliki tugas untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat Kristen. Tugas ini sekarang dilanjutkan oleh para uskup. Uskup ditabiskan oleh paus atau oleh uskup lain yang ditunjukkan oleh paus. Uskup yang baru ditabiskan akan menjadi uskup untuk seumur hidup, kecuali jika mengundurkan diri atau meninggal dunia. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab uskup. Yang pertama yaitu mengajar doktrin Katolik. Uskup bertanggung jawab untuk mengajar umat Katolik tentang iman mereka. Ia melakukannya melalui homili, katekese, dan surat-surat pastoral. Yang kedua yaitu menguduskan umat Katolik. Uskup bertanggung jawab untuk memimpin umat Katolik dalam kehidupan spiritual mereka. Ia melakukan hal ini melalui perayaan misa, sakramen-sakramen lainnya, dan doa bersama. Yang ketiga yaitu memimpin umat Katolik. Uskup bertanggung jawab untuk memimpin umat Katolik dan dalam uskupnya ia melakukan dengan meletakkan kebijakan. Terima kasih kepada anak-anak Rasulullah. Artinya inilah gambar dari Bapak Uskup. Bapak Uskup dari salah satu uskupan di Indonesia ini. Jadi ini uskup itulah pemimpin gereja Katolik di tingkat keuskupan. Lalu tugas-tugasnya tadi yaitu mengajar doktrin Katolik, menguruskan umat Katolik, memimpin umat Katolik, dan seterusnya. Uskup juga memiliki tugas untuk mewakili gereja Katolik di dunia internasional. Selanjutnya mengenai para imam dan diakon. Para imam itu adalah para pastor, ya, dan dibantu oleh diakon. Apa itu imam atau pastor? Itu adalah pemimpin gereja Katolik di tingkat paroki. Paroki, apa nama paroki kita? Paroki Santa Maria kita Kejora Lahewa. Gak lupa nama pastor paroki kita ya? Ya, Pak. Pastor Alexis Telubanua OFM. Paroki adalah wilayah gereja ini yang terdiri dari beberapa umat. Lalu berikutnya adalah beberapa tugas dan tanggung jawab imam. Nah, itu tadi mengajar doktrin Katolik, menguduskan umat Katolik, memimpin umat Katolik. Imam juga memiliki tugas untuk mewakili gereja Katolik di tingkat paroki. Imam adalah figur yang penting dalam gereja Katolik. Selain imam paroki, ada juga imam yang bertugas sebagai lembaga gereja seperti seminari, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Imam adalah pelayan Tuhan yang telah dipilih dan dihabiskan untuk melayani umat Katolik. Imam adalah tanda kehadiran Kristus di dunia. Dan inilah mengenai pastor atau imam dan diakon. Selanjutnya diakon. Nah, inilah para diakon kita tadi. Nah, ini para diakon kita ya. Nah, ini diakon paling rendah ini. Iya kan? Diakon adalah disebut dengan pelayan hierarki tingkat paling rendah. Para diakon ditumpangi tangan oleh uskup, bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Itu namanya diakonat ya. Nanti bukan untuk imamat, tetapi untuk pelayanan oleh Bapak Uskup itu, bertumpangan tangan. Mereka adalah pembantu uskup dengan tugas terbatas
Istilah lain diatur adalah pembantu uskup secara khusus, sedangkan imam pembantu uskup secara umum. Berarti uskup ini ada pembantunya secara umum, yaitu pastor, dan pembantu secara khusus adalah diakon. Jadi itulah materi kita mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Nah, gimana, sudah dipahami? Sudah, Pak. Atau mungkin yang kurang dimengerti? Tidak, Pak. Kalau ada yang nggak dimengerti, silakan ditanya ya. Ya, Pak. Ada ya? Ya, silakan. Pertanyaan saya yaitu apa saja hubungan roh awam dengan hierarki gereja. Ya, pertanyaan teman kita ini, apa hubungan awam dan hierarki dalam gereja Katolik? Sedikit bisa memberi pendapat ya, apa itu hubungannya? Hubungan awam dengan hierarki dalam gereja Katolik ada? Saya. Ada. Oh, silakan siapa? Asni. Hubungan antara awam dan hierarki yaitu Gereja dan awam itu hubungannya adalah hubungan bekerja sama dalam mengembangkan gereja dan memimpin umat Allah atau umat itu. Sudah mengerti kan? Sudah. Oke, satu lagi karena mengingat waktu, satu lagi yang bertanya silakan. Silakan. Pertanyaan saya, apakah ada pembagian kelompok dalam hierarki? Ada pertanyaan yang bagus ya. Adakah pembagian kelompok dalam gereja Katolik ini? Menurut kalian ada ya? Ada. Nah, siapa yang bisa memberi sedikit jawaban? Apa kelompok yang pertama? Hierarki bisa. Hierarki Bisa. bisa. Kemudian hierarki jabatan. Siapa hierarki jabatan? Seperti yang berurusan dengan Ibadat dalam gereja. Ini diketuai Bapak Paus bersama para uskup. Lalu hierarki kita bisa itu diketuai oleh Bapak uskup bersama dengan para imam atau pastor dan jadi itulah jawabannya. Sudah mengerti kan? Sudah. Artinya kita sudah memahami materi ini dengan baik, maka kita masuk pada tugas Diskusi. Jadi ini tugas diskusi kelompok kita. Kelompok 1 bagian ini ya. Kelompok 2 1 2 3 4 5. Mulai dari Asni kelompok 3. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 mulai dari Asni. Nah, ini kelompok 3. Nah, kelompok 2 itu analisis Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan hierarki dalam gereja Katolik. Artinya setelah kamu analisis kan dibaca dulu, lalu dianalisis dia, lalu Anda mampu menjelaskan hubungannya dengan hierarki dalam gereja Katolik. Itu kelompok 2 ya. Nah, kita akan mulai dari sekarang. Kelompok 3. Kelompok 3, ya kan? Menurut kelompok apa ciri-ciri gembala yang sesuai dengan zaman ini? Ciri-ciri gembala yang sesuai dengan zaman ini. Didiskusikan dalam 3 menit ya. Ya, Pak. Baik, sudah selesai tugasnya? Sudah, Pak. Kembali. Kelompok 1 mempresentasikan mas kelompoknya ya. Ketua kelompok masih di depan ini kita mulai dengan kelompok 1, silakan maju di depan ketua kelompoknya. Soalnya adalah jelaskanlah latar belakang munculnya hierarki dalam gereja Katolik. Baik, saya menjelaskan apa latar belakang munculnya hierarki dalam gereja Katolik. Dalam kelompok kami, inti dari
latar belakang munculnya hierarki dalam gereja Katolik adalah berasal dari 12 kelompok rasul yang dibentuk oleh Yesus untuk menjalankan misinya di dunia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Pada perwakilan kelompok 2, presentasikan doa. Baik, saya akan menjelaskan diskusi kami, yaitu apa kaitan isi Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dengan hierarki dalam gereja Katolik. Yang menjadi inti diskusi kami yaitu gembalakanlah domba-dombaku, maka para rasul juga bertanggung jawab mengembangkan umat Allah atau umat Katolik. Jadi tepuk tangan untuk. Sekarang terakhir kelompok 3. Perwakilan kelompok 3, silakan di depan. Baca suara dulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak, yaitu jelas menurut kelompok seperti apa ciri-ciri gembala yang sesuai dengan zaman ini. Nah, kami akan menjawab pertanyaan itu. Ini jawaban dari hasil kelompok kami, yaitu berkorban, rendah hati, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas kelompok hari ini. Dan kepada kami semua silakan tulis ya. Ini silakan tulis tugas kelompok ini. Ini menjadi tugas di rumah juga. Tugas masing-masing. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjut. Itu silakan minggu depan ya. Ya, Pak. Nah, inilah kesimpulan dari kegiatan kita. Ini adalah penegasan atau kesimpulan dari materi kita bahas hari ini. Kita sama-sama membaca mulai dari pertama. 3 ya? Hierarki dalam gereja Katolik adalah sistem kepemimpinan yang terdiri dari para pejabat yang telah ditabiskan. Hierarki ini didasarkan pada kepercayaan bahwa para pejabat ini telah menerima kuasa dan wewenang dari Yesus. 2. Hierarki dalam gereja Katolik adalah bagian penting dari struktur gereja. Hierarki ini memiliki peran penting dalam memimpin, mengajar, dan meluruskan umat beriman. Namun, hierarki juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar dapat tetap relevan di era modern. Baik, terima kasih. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan dari seluruh materi kita bahas hari ini mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Katolik. Nah, selanjutnya